Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Auralani Akbar. Dan Laura Arke Mencapah dari kelas MIPA 1. Di video kali ini kami akan mempresentasikan laporan hasil observasi kami tentang Putri Malu. Apa itu LHO? LHO atau biasa disebut juga observasi merupakan kegiatan yang biasa dilakukan dalam penelitian. Observasi berarti memperhatikan dan mengamati. Hasil pengamatan itu dituang dalam laporan atau teks hasil observasi. LHO adalah laporan berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi bertujuan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Informasi yang dihadirkan dalam teks laporan adalah hasil dari observasi dan analisis secara objektif dan faktual. Struktur teks LHO ada tiga. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu terdapat pembukaan, berisi pembuka atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis bertentang objek tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu terdapat isi rincian pembahasan dan penjelasan secara lebih detail. Yang ketiga, deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Teks LHO memiliki ciri-ciri: satu, ditulis secara lengkap dan sempurna, bersifat objektif. Objek yang akan dibahas adalah objek tunggal, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Informasi teks terbukti kebenarannya. Fungsi teks LHO adalah sebagai bahan penelitian, sebagai sumber yang dapat dipercaya, sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan, sebagai dokumentasi sebagai ilmu pengetahuan dan menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan atau pemecahan masalah. Tujuan teks LHO untuk memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang telah didapatkan. Ini adalah hasil teks laporan observasi kami tentang Putri Malu. Apa itu Putri Malu? Putri Malu atau Mimosa pudica adalah perdu pendek anggota suku polong-polongan yang mudah dikenal karena daun-daunnya yang dapat secara cepat dan sendirinya saat disentuh. Walaupun sejumlah anggota polong-polongan dapat melakukan hal yang sama, Putri Malu bereaksi lebih cepat daripada jenis lainnya. Kelayuan ini bersifat sementara karena setelah beberapa menit keadaannya akan pulih seperti semula. Putri Malu memiliki nama lain, diantaranya satu, Makahia, berasal dari Filipina, yang berarti malu. Kedua, ada Mori Vivi, berasal dari India Barat. Ketiga, ada Nidi Kumba, berasal dari Sinhala, yang berarti tidur. Keempat, ada Mateloi, berasal dari Tonga, berarti pura-pura tidur. Kata pudica sendiri dalam bahasa Latin berarti malu atau mencium. Seluruh bagian tanaman Putri Malu meliputi batang dan cabang berduri, bunga dan bunga kering, polong biji, serta daun yang terbuka dan tertutup. Tumbuhan Putri Malu atau biasa disebut Mimosa pudica membutuhkan kondisi lingkungan yang sesuai untuk dapat tumbuh di daerah yang beriklim tropis seperti Indonesia dengan ketinggian 1-1.200 meter di atas permukaan laut. Putri Malu biasanya tumbuh merambat atau kadang berbentuk seperti semak dengan tinggi antara 0,3 sampai 1,5 meter. Putri Malu biasanya tumbuh di pinggir jalan atau di tempat-tempat terbuka yang terkena sinar matahari. Produk tumbuhan, keunikan dari tanaman ini adalah bila daunnya diseduh, ditiup, atau dipanaskan akan segera meletup. Hal ini disebabkan oleh terjadinya perubahan tekanan turgor pada tulang daun. Rangsangan tersebut juga dirasakan daun lain yang tidak ikut tersentuh. Gerak ini disebut seismonasti yang walaupun dipengaruhi rangsangan sentuhan, sebagai contoh gerak seismonasti, daun Putri Malu tidak peduli dari mana arahnya datangnya sentuhan. Tanaman ini juga menguncup saat matahari terbenam dan mereka kembali setelah matahari terbit. Tanaman Putri Malu menutup daunnya untuk melindungi diri dari hewan pemakan, tumbuhan, atau herbivora yang ingin memakannya.
Tumbuhan putri malu memiliki morfologi sebagai berikut. Yang pertama, akar. Tumbuhan putri malu memiliki akar tunggang berwarna putih kekuningan. Diameter akar tidak lebih dari 1-5 mm. Akar mimosa memiliki bau yang khas, yakni menyerupai bau jengkol. Kedua, batang. Putri malu memiliki batang berbentuk bulat, berbulu, dan berduri tajam. Bagian batang putri malu terdapat bulu halus dan tipis berwarna putih dengan panjang 1-2 mm. Yang ketiga, daun. Bentuk daun menyerip dan bertepi rata, daun berbentuk kecil bersusun secara majemuk, berbentuk lonjong, serta letak daun berhadapan. Warna daun hijau, namun kemerah-merahan. Bunga berbentuk bulat seperti bola, warnanya merah muda dan bertangkai serta bentuk bunga berambut, putih berwarna kuning dengan tangkai berbulu halus. Yang terakhir, buah. Buah dari putri malu menyerupai buah kedelai dalam ukuran kecil. Pada buah putri malu terdapat bulu-bulu halus berwarna merah, namun hanya terdapat pada bagian tertentu saja. Tangkai daun memiliki panjang tangkai sekitar 3-4 cm dengan diameter 1-2 mm. Pada satu tangkai buah terdapat 10-20 buah dengan pangkal buah melekat pada ujung tangkai. Ini contoh putri malu yang kami temukan. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.